Halo, welcome back to my channel. Saya Miss Lim. Di sini saya akan membagikan tips dan trik untuk menjawab soal UKPPK ya teman-teman ya. Kali ini soal SJT Situational Judgment Test pada post test 2025 untuk PPK guru tertentu. Yang belum subscribe silakan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Yang sudah subscribe saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan dan lolos UKPPK-nya tahun ini. Amin Allahumma amin. Soal yang pertama, Anda adalah guru bahasa Inggris kelas 12 ketika mengamati tugas makalah yang dikumpulkan peserta didik di semester lalu. Anda merasa bahwa kemampuan menulis dalam bahasa Inggris perlu diasah lebih lanjut. Terlebih kemampuan ini akan dibutuhkan pada jenjang berikutnya. Di sisi lain, Anda belum memiliki asesmen apapun terkait dengan kemampuan menulis dalam bahasa Inggris. Apa tindakan yang akan Anda lakukan bila menghadapi situasi ini? A. Menggunakan asesmen yang selama ini digunakan. B. Mencoba membuat ujian tulis dengan pertanyaan singkat. C. Memikirkan strategi asesmen yang paling relevan. D. Memberikan tugas menulis jurnal mingguan agar proses kemampuan juga lebih terlihat. E. Menuliskan esai panjang saat penilaian sumatif akhir semester atau PSAS. Nah, di sini jadi jawaban yang efisien yang mana nih ya teman-teman ya? Untuk opsi yang A menggunakan asesmen yang selama ini digunakan. Nah, untuk opsi yang A kita skip ya teman-teman. Karena apa? Kurang efisien dan kurang bijaksana ya. Menggunakan asesmen yang selama ini digunakan. Jadi tidak ada perubahan ya. Jadi skip saja untuk opsi yang A. Opsi yang B mencoba membuat ujian tulis dengan pertanyaan singkat. Nah, untuk yang opsi yang B ini hanya mencoba. Nah, hanya mencoba. Aksi nyatanya kurang ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C memikirkan strategi asesmen yang paling relevan. Nah, untuk opsi yang C ini juga hanya memikirkan saja ya teman-teman ya. Kita skip untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D memberikan tugas menulis jurnal mingguan agar progres kemampuan juga lebih terlihat. Nah, untuk opsi yang D ini efektif ya teman-teman, terstruktur ya, memberikan tugas menulis, kemudian ada membuat jurnal mingguan agar proses kemampuan juga lebih terlihat. Nah, ini bagus sekali untuk opsi yang D ya teman-teman. Untuk opsi yang E menulis esai panjang saat penilaian sumatif akhir semester atau PSAS. Nah, untuk opsi yang E ini menulis esai panjang ya teman-teman. Ini juga belum efektif ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal kedua, Anda mengetahui adanya dua suku asal peserta didik yang sama-sama dominan di kelas Anda. Kedua, kelompok ini sering terlibat konflik baik secara sengaja maupun tidak sehingga karena berdampak pada proses pembelajaran di kelas. Beberapa kali Anda berusaha untuk mediasi, namun tingginya prasangka yang dimiliki antar kelompok membuat kondisi tidak kunjung membaik. Selaku guru kelas, apa yang akan Anda lakukan jika menemui situasi ini? Apa yang harus Anda lakukan ya teman-teman ya? A. Meminta peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan kegiatan kasus-kasus yang relevan. B. Membuat kelompok dengan anggota yang membaur antara kedua suku tersebut dan memberikan tugas kolaboratif. C. Berupaya menyelipkan cerita-cerita tentang dampak negatif prasangka di sela-sela penyampaian materi. D. Memikirkan ide tentang aktivitas pembelajaran tertentu yang dapat meditasi dua kelompok tersebut. E. Menyampaikan materi dan mendampingi belajar sebagaimana biasanya tanpa perlu memikirkan situasi tersebut. Jadi di sini kita pilih opsi yang tidak memungkinkan ya teman-teman ya, untuk opsi yang E terutama. Kenapa? Di sini hanya menyampaikan ya teman-teman, hanya menyampaikan materi dan mendampingi belajar sebagaimana biasanya tanpa terlalu memikirkan situasi tersebut. Nah, untuk opsi yang E kita skip saja ya teman-teman. Untuk opsi yang D memikirkan ide tentang aktivitas pembelajaran tertentu yang dapat meditasi kedua kelompok tersebut. Nah, di sini untuk yang opsi yang D di sini aksi nyatanya kurang ya teman-teman ya. Jadi kita skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang C berupaya menyelipkan cerita-cerita tentang dampak negatif. Nah, di sini ada berupaya. Nah, berupaya itu sama dengan berusaha ya teman-teman ya. Jadi juga belum nampak juga aksi nyatanya. Kita skip saja untuk opsi yang C. Opsi yang B membuat kelompok dengan anggota yang membaur antara kedua suku tersebut dan memberikan tugas kolaboratif. Nah, untuk opsi yang B di sini adalah kelompok ya teman-teman ya, membuat kelompok. Nah, kalau membuat kelompok itu
berinteraksi ya teman-teman ya, berinteraksi, berkolaborasi. Nah, ini lebih efisien ya teman-teman. Kita bandingkan dengan opsi yang A, meminta peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan kegiatan kasus-kasus yang relevan. Nah, untuk yang opsi yang A di sini tuh nilainya kurang ya teman-teman ya, kurang efisien ya. Lebih unggul opsi yang B ya teman-teman ya dibanding dengan opsi yang A. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Anda adalah guru matematika yang akan mengajarkan materi perkalian bilangan ratusan. Ketika Anda memberikan soal di kelas, hanya sebagian kecil peserta didik yang dapat menyelesaikan soal dengan benar. Setelah dilakukan asesmen lebih lanjut, ternyata ada beberapa peserta didik yang baru dapat melakukan perkalian bilangan puluhan. Bahkan ada pula peserta didik yang belum memiliki hafalan perkalian bilangan satuan. Apa tindakan yang Anda prioritaskan untuk lakukan ketika menemui situasi tersebut? Untuk opsi yang A, tetap mengajarkan perkalian bilangan ratusan namun secara perlahan agar semua peserta didik paham. B. Memberikan soal-soal latihan yang sesuai dengan kemampuan matematika setiap peserta didik. C. Memastikan kemampuan perkalian peserta didik sebelum memberikan soal-soal. Untuk opsi yang D, memaklumi bila soal latihan yang dapat diberikan memang hanya dapat diselesaikan oleh peserta didik yang mampu. E. Hanya memberikan soal latihan bilangan ratusan kepada peserta didik yang mampu. Jadi di sini untuk opsi yang E hanya memberikan soal latihan. Kita langsung skip saja teman-teman. Untuk opsi yang E hanya memberikan soal latihan bilangan ratusan kepada peserta didik yang mampu. Di sini untuk opsi yang E kita skip ya, hanya memberikan soal ya teman-teman, hanya memberikan soal latihan bilangan ratusan kepada peserta didik yang mampu saja ya. Jadi kita skip saja untuk opsi yang E. Opsi yang D, memaklumi bila soal latihan yang dapat diberikan memang hanya dapat diselesaikan oleh peserta didik yang mampu. Lah di sini memaklumi ya teman-teman. Di sini ada kata memaklumi, langsung kita skip saja untuk opsi yang D. Opsi yang C, memastikan kemampuan perkalian peserta didik sebelum memberikan soal-soal. Nah, ini lebih bagus ya teman-teman ya, memastikan kemampuan perkalian peserta didik sebelum memberikan soal-soal. Ini lebih nyambung ya teman-teman, masuk akal ya untuk opsi yang C. Untuk opsi yang B, memberikan soal-soal latihan yang sesuai dengan kemampuan matematika setiap peserta didik. Ini masuk akal juga untuk opsi yang B. Untuk opsi yang A, tetap mengajarkan perkalian bilangan ratusan namun secara perlahan agar semua peserta didik paham. Nah, ini tidak sesuai ya teman-teman, tetap mengajarkan perkalian. Nah, itu kita skip saja untuk opsi yang A. Nah, di sini kita bandingkan dengan opsi B dan C ya teman-teman. Sebelum memberikan soal-soal latihan sesuai kemampuan matematika setiap peserta didik, itu alangkah baiknya kita pastikan terlebih dahulu ya teman-teman sesuai kemampuan peserta didik sebelum memberikan soal-soal. Nah, kemudian kalau sudah pastikan, kita bisa memberikan soal-soal yang sesuai dengan kebutuhannya ya teman-teman ya. Untuk yang opsi yang C ini lebih dulu diprioritaskan ya teman-teman ya, dibanding dengan opsi yang B ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal keempat, Anda ditunjuk untuk melatih ekstrakurikuler menari di sekolah. Saat ini Anda sedang mempersiapkan peserta didik untuk tampil di Festival Budaya Kabupaten. Meski demikian, Anda menyadari bahwa peserta didik memiliki latar belakang kemampuan tari yang berbeda-beda, sehingga Anda bingung dalam menentukan aktivitas yang paling sesuai saat latihan. Apa yang Anda lakukan jika berada pada suatu situasi tersebut? A. Mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuannya dan memberikan pelatihan khusus untuk tiap kelompok. B. Meminta bantuan peserta didik yang lebih mahir untuk turut melatih temannya yang belum mahir dalam melakukan gerakan tertentu. C. Mengatur urutan dalam melatih gerakan mulai dari yang rata-rata paling sulit dilakukan sampai yang paling mudah. D. Memikirkan variasi aktivitas yang dapat melatih berbagai tingkat kemampuan menari para peserta didik. E. Tetap menggunakan rutinitas latihan yang biasa dilakukan dan mengharapkan semua peserta didik dapat mengikutinya tanpa kesulitan. Jadi di sini kita langsung skip saja untuk opsi yang E ya teman-teman, karena di sini kenapa? Karena tetap menggunakan rutinitas latihan yang biasa dilakukan dan mengharapkan semua peserta didik dapat mengikutinya tanpa kesulitan ya. Untuk opsi yang E ini karena tidak ada usaha dari kita sebagai seorang guru ya teman-teman ya. Jadi skip saja untuk opsi yang E,
Untuk opsi yang D, memikirkan variasi aktivitas yang dapat melatih berbagai tingkat kemampuan menarik para peserta didik. Di sini hanya memikirkan ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D, di sini tidak terlihat aksi nyatanya ya teman-teman, hanya memikirkan saja. Kita skip saja untuk opsi yang D. Opsi yang C, mengatur urutan dalam melatih gerakan. Nah, di sini ada kata mengatur urutan ya teman-teman dalam melatih gerakan. Untuk opsi yang C di sini kurang efektif ya teman-teman ya. Kurang efektif, membuat pemula frustasi ya teman-teman di awal ya. Jadi kita skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang B, meminta bantuan peserta didik yang lebih mahir untuk turut melatih temannya yang belum mahir dalam melakukan gerakan tertentu. Nah, ini bagus ya teman-teman ya. Ini seperti untuk opsi yang B ini lebih efektif ya, seperti tutor sebaya ya untuk opsi yang B. Kita bandingkan untuk opsi yang A, mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuannya dan memberikan latihan khusus untuk tiap kelompok. Jadi untuk opsi yang A di sini itu pembelajaran yang berdiferensiasi ya teman-teman, meskipun bukan pembelajaran ya. Kita sebagai guru untuk opsi yang B di sini lebih masuk akal ya teman-teman ya, lebih bagus ya dibandingkan dengan opsi yang B, karena di sini itu termasuk tutor sebaya dan kemungkinan untuk anak-anak itu lebih nyaman dengan pembinanya daripada gurunya ya teman-teman, lebih nyaman dengan temannya sendiri ketika sama-sama belajar ya. Terus kemudian kita juga sebagai seorang guru tidak hanya mengawasi saja ya teman-teman, kita juga ikut membimbing ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal kelima, berdasarkan hasil asesmen Anda mengetahui bahwa sebagian peserta didik di kelas Anda memiliki gaya belajar visual. Sementara itu sebagian yang lebih suka belajar secara auditori. Anda merasa perbedaan gaya belajar ini menjadi sebuah tantangan karena Anda terbiasa mengelola kelas yang lebih homogen. Apa prioritas tindakan yang Anda lakukan bila menghadapi situasi ini? A. Membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan gaya belajar mereka. B. Berupaya merencanakan aktivitas yang memungkinkan tiap peserta didik bekerja secara individual sesuai gaya belajar masing-masing. C. Memikirkan metode pengajaran yang tidak hanya mengandalkan satu jenis media. D. Menyediakan sumber belajar yang mencakup berbagai jenis media seperti teks, video, dan presentasi lisan. E. Mengusulkan kepada koordinator kelas untuk lebih homogen dalam membagi kelas untuk mempermudah proses pembelajaran. Jadi sini kita lihat ya teman-teman, aksi nyata yang nampak dan berdampak ya teman-teman. Nah, kita lihat untuk opsi yang A, membagi peserta didik. Nah, di sini ada kata membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil ya teman-teman. Jadi opsi nampak. Jadi aksi nyatanya belum nampak ya teman-teman. Kita skip saja untuk opsi yang A. Opsi yang B, berupaya merencanakan aktivitas yang memungkinkan tiap peserta didik bekerja secara individual sesuai gaya belajar masing-masing. Dan di sini berupaya ya teman-teman. Nah, berupaya itu sama dengan berusaha. Jadi belum nampak juga aksi nyatanya ya. Jadi skip saja untuk opsi yang B. Opsi yang C, memikirkan metode pengajaran yang tidak hanya mengandalkan satu jenis media. Nah, untuk opsi yang C ini kurang efektif ya teman-teman, hanya memikirkan metode ya. Jadi skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, menyediakan sumber belajar yang mencakup berbagai jenis media seperti teks, video, dan presentasi lisan. Nah, ini lebih masuk akal dan lebih terlihat aksi nyatanya ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D, menyediakan sumber belajar ya. Jadi ini opsinya paling bagus dibanding opsi A, B, dan C ya teman-teman ya. Untuk opsi yang E, mengusulkan kepada koordinator. Di sini ada mengusulkan kepada koordinator kelas untuk lebih homogen ya teman-teman dalam membagi kelas untuk mempermudah proses pembelajaran. Ini juga kurang nampak aksi nyatanya ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal ke-6, Anda adalah guru bahasa Indonesia yang bermaksud melakukan literasi menulis pada peserta didik di sekolah Anda. Literasi ini akan membantu peserta didik menuangkan gagasan ke dalam tulisan dengan susunan kata dan bahasa yang efektif dan efisien. Namun demikian, kemampuan menulis peserta didik di sekolah Anda sangat heterogen. Beberapa di antara mereka cukup terampil dalam menulis, namun banyak juga yang mengalami kesulitan. Apa yang akan Anda lakukan jika berada pada situasi ini? Untuk opsi yang A, membuat panduan dan tugas yang berbeda sesuai dengan tingkat keterampilan menulis peserta didik. B, meningkatkan kompleksitas
aktivitas hanya untuk peserta didik yang sudah memiliki keterampilan penulis yang baik. C. Memulai menugaskan aktivitas menulis berdasarkan topik minggu ini berdasarkan kemampuan masing-masing. D. Menyadari adanya perbedaan kemampuan awal dalam pengembangan keterampilan menulis peserta didik. E. Tetap menggunakan metode pengajaran standar yang biasa dilakukan. Jadi yang paling tidak mungkin itu untuk opsi yang E ya teman-teman ya. Di sini tetap menggunakan metode pengajaran standar yang biasa dilakukan ya. Karena tidak menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya teman-teman. Tidak sesuai dengan pertanyaannya, jadi skip saja untuk opsi yang E. Kita lanjut untuk opsi yang D, menyadari adanya perbedaan kemampuan awal dalam pengembangan keterampilan menulis peserta didik. Di sini halnya menyadari saja ya teman-teman ya, di sini ya. Hanya menyadari saja, kurang efektif ya teman-teman. Kita skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang C, mulai menugaskan aktivitas menulis berdasarkan topik minggu ini berdasarkan kemampuan masing-masing. Untuk opsi yang C ini masih masuk akal ya teman-teman ya, daripada opsi yang D. Kita lanjut untuk opsi yang B, meningkatkan kompleksitas aktivitas hanya untuk peserta didik yang sudah memiliki keterampilan menulis yang baik. Di sini ada kata meningkatkan kompleksitas ya. Untuk opsi yang B, di sini meningkatkan kompleksitas aktivitas hanya untuk peserta didik yang sudah memiliki keterampilan menulis yang baik ya teman-teman. Tapi tidak sesuai dengan pertanyaannya ya. Kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang A, membuat panduan dan tugas yang berbeda sesuai dengan tingkat keterampilan menulis peserta didik. Nah, ini lebih bagus dari opsi yang B ya teman-teman, yang membuat panduan dan tugas yang berbeda sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal ke-7, jarak jauh pada kegiatan praktik. Ada beberapa peserta didik yang menyatakan tidak sanggup melakukan kegiatan tersebut dikarenakan baru saja sembuh dari sakit. Ada pula yang menyampaikan bahwa mereka belum sempat sarapan. Tindakan apa yang paling Anda lakukan sebagai guru mata pelajaran PJOK di kelas tersebut? A. Meminta peserta didik yang tidak mampu untuk istirahat dan tidak melakukan kegiatan tersebut. B. Menyadari bahwa praktek lari jauh tidak selalu dapat dilakukan oleh semua peserta didik. C. Tetap meminta peserta didik untuk lari jarak jauh meskipun beberapa diantaranya harus pelan-pelan. D. Mengubah jenis lari ke lari jarak menengah agar setiap peserta dapat melakukan praktek lari. E. Memastikan kembali kondisi setiap peserta didik sebelum menentukan jarak lari yang akan dipraktekkan. Jadi di sini itu soal SJT itu semua bagus ya teman-teman ya. Namun pasti ada satu jawaban yang terbaik dari yang baik. Jadi di sini opsi yang paling tidak mungkin adalah opsi yang mana teman-teman? Nah, opsi yang tidak mungkin adalah opsi yang C. Nah, ini kenapa? Karena di sini tetap meminta peserta didik untuk lari jarak jauh meskipun beberapa diantaranya harus pelan-pelan. Nah, padahal di pertanyaannya itu ada yang baru saja sembuh dari sakit. Nah, terus kemudian ada juga yang belum sempat sarapan. Nah, ini ya teman-teman. Kalau untuk opsi yang C itu terlalu memaksa ya. Jadi skip saja untuk opsi yang C. Nah, terus kemudian di sini untuk opsi yang B, menyadari bahwa praktik lari jauh tidak selalu dapat dilakukan oleh semua peserta didik. Di sini untuk opsi yang B itu hanya tahap menyadari saja ya teman-teman, dan aksi nyatanya kurang ya. Jadi skip saja untuk opsi yang B. Nah, kita lanjut untuk opsi yang D. Nah, untuk opsi yang D di sini mengubah jenis lari ke lari jarak menengah agar setiap peserta didik dapat melakukan praktek lari. Untuk opsi yang D di sini menurunkan standar ya teman-teman ya. Menurunkan standar tidak baik dilakukan ya, karena jadi siswa itu harus mencapai kompetensi yang ditargetkan. Oke. Jadi jawab untuk opsi yang D itu masih kurang nampak aksi nyatanya ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang D. A. Meminta peserta didik yang tidak mampu untuk istirahat dan tidak melakukan kegiatan tersebut. Nah, di sini untuk opsi yang A di sini masuk akal ya teman-teman ya. Tapi kita bandingkan dengan opsi yang E. Untuk opsi yang E, memastikan kembali kondisi setiap peserta didik sebelum menentukan jarak lari yang akan dipraktekkan. Nah, ini untuk opsi yang E itu lebih baik ya teman-teman ya. Peserta didik itu siap melakukan ya.
Untuk opsi yang E itu lebih baik daripada opsi yang A ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Soal ke-8, pada suatu materi belajar tentang poster sebagai media informasi, Anda berencana meminta setiap peserta didik untuk berlatih membuatnya dengan tema budaya. Akan tetapi mayoritas peserta didik meminta Anda untuk membebaskan tema sesuai dengan minat masing-masing. Sebagai guru Mapel IT, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? A. Mengizinkan peserta didik untuk membuat poster sesuai dengan minatnya masing-masing. B. Membuat survei minat peserta didik untuk dijadikan alternatif pembuatan tema sebelum pembelajaran. C. Berupaya memperluas tema poster sesuai keinginan peserta didik meskipun tidak terlalu jauh dari tema budaya. D. Memaklumi minat peserta didik yang beragam dalam pembuatan tugas tersebut. E. Meminta peserta didik untuk membuat poster sesuai tema yang telah Anda tentukan. Jadi di sini untuk memudahkan dan lebih cepat menemukan opsi yang tidak mungkin ya teman-teman, yang tidak mungkin, yang aksi nyatanya kurang nampak ya. Jadi kita lihat untuk opsi yang E dulu, meminta peserta didik untuk membuat poster sesuai tema yang telah Anda tentukan. Jadi untuk opsi yang E ini kurang ya teman-teman, kurang berpusat pada peserta didik. Kita terlalu egois, kita sebagai seorang guru itu terlalu egois ya teman-teman ya. Jadi skip saja untuk opsi yang E. Untuk opsi yang D, memaklumi minat peserta didik yang beragam dalam pembuatan tugas tersebut. Di sini juga kurang nampak, karena apa? Hanya memaklumi saja ya. Hanya memaklumi saja itu kurang ya. Jadi aksi nyatanya kurang, jadi skip saja. Jadi skip saja untuk opsi yang D. Kita lanjut untuk opsi yang C, berupaya memperluas tema poster sesuai keinginan peserta didik meskipun tidak terlalu jauh dari tema budaya. Untuk opsi yang C di sini hanya berupaya ya teman-teman ya, hanya berupaya ya. Hanya berupaya saja, masih kurang nampak aksi nyatanya, jadi skip saja untuk opsi yang C. Kita lanjut untuk opsi yang B. Untuk opsi yang B di sini dan opsi yang A ini nampak sekali aksi nyatanya ya. Coba kita bandingkan untuk opsi yang A, di sini mengizinkan peserta didik untuk membuat poster sesuai dengan minatnya masing-masing. Nah, untuk opsi yang A di sini menghargai ya teman-teman, menghargai perbedaan siswa ya. Tapi alangkah baiknya kita bandingkan dengan opsi yang B. Di sini opsi yang B kan membuat survei minat peserta didik untuk dijadikan alternatif pembuatan tema sebelum pembelajaran. Jadi di sini alangkah baiknya kita membuat survei ya teman-teman, membuat survei minat peserta didik terlebih dahulu untuk jadikan alternatif pembuatan tema sebelum pembelajaran. Ya, jadi jawaban paling tepat adalah opsi yang B. Soal ke-9, Anda mengampu mata pelajaran PJOK dan akan mengajarkan materi tentang permainan bola voli yang menuntut penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Di sisi lain, sekolah Anda tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan praktik, sehingga Anda cukup kesulitan untuk melakukan proses pembelajaran dan penilaian. Jika menemui situasi tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Berusaha menyusun pedoman observasi sederhana pada gerakan yang bersifat dasar. B. Memahami pentingnya metode observasi untuk mengetahui keterampilan praktek peserta didik dalam bermain voli. C. Hanya akan memberikan tes bersifat tertulis dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana praktek tersebut. D. Membuat panduan observasi yang dapat digunakan semua guru PJOK meskipun sarana praktek di sekolah terbatas. E. Tetap akan melakukan penilaian keterampilan dengan meminjam lapangan bola voli terdekat. Jadi di sini kita urutkan terlebih dahulu ya teman-teman untuk eliminasi yang tidak sesuai ya. Dari opsi yang A, di sini berusaha menyusun pedoman observasi sederhana pada gerakan-gerakan yang bersifat dasar. Di sini ada kata bersifat dasar ya teman-teman ya. Bersifat dasar. Kemudian di sini masih tahap usaha ya teman-teman. Di sini ada berusaha, itu termasuk tahap usaha. Jadi aksi nyatanya itu kurang ya teman-teman. Langsung skip saja untuk opsi yang A. Opsi yang B, memahami saja. Di sini ada memahami pentingnya metode observasi untuk mengetahui keterampilan praktek peserta didik dalam bermain voli. Di sini untuk opsi yang B itu hanya memahami ya teman-teman. Karena kalau hanya memahami itu tidak cukup dan aksi nyatanya juga kurang ya. Masih sederhana. Jadi skip saja untuk opsi yang B. Opsi yang C di sini, untuk opsi yang C hanya akan memberikan tes yang bersifat tertulis.
Untuk opsi yang C ini juga kurang ya teman-teman ya, hanya akan memberikan ya, masih kurang sekali ya aksi nyatanya, jadi skip saja untuk opsi yang C. Opsi yang D membuat panduan observasi yang dapat digunakan semua guru PJOK meskipun sarana praktek di sekolah terbatas. Ini untuk opsi yang D bagus ya teman-teman ya, karena di sini adalah profesional seorang guru ya, efektif ya dan efisien dibanding dengan opsi A dan B, C ya teman-teman. Ini bagus untuk opsi yang D. Kita bandingkan dengan opsi yang E, tetap akan melakukan penilaian keterampilan dengan meminjam lapangan bola voli terdekat. Untuk opsi yang E ini bagus, lebih bagus yang D ya teman-teman ya. Tapi untuk opsi yang E ini tidak selalu praktis ya untuk penggunaannya ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal ke-10, Anda adalah guru kelas dengan peserta didik yang selama ini seluruhnya berasal dari suku Jawa. Kebetulan semester ini ada peserta didik baru yang pindah dari luar Jawa dan tentu saja ia tidak menguasai bahasa Jawa, padahal selama ini Anda terbiasa ketika di kelas menyelipkan bahasa Jawa ketika menjelaskan sesuatu meskipun bahasa pengantar pembelajaran secara resmi adalah bahasa Indonesia. Apa kemudian tindakan Anda saat menghadapi situasi di atas? Opsi yang A melibatkan peserta didik lain di kelas untuk mendiskusikan materi dalam bahasa Indonesia. Opsi B menggunakan bahasa Indonesia pada semua materi yang diajarkan di kelas. C menyadari tantangan yang dihadapi peserta didik pindahan dalam memahami materi. D berniat membiasakan diri agar selanjutnya dapat konsisten menggunakan bahasa Indonesia ketika mengajar. E meminta peserta didik yang baru pindah untuk segera belajar bahasa Indonesia. Jadi di sini biasanya itu ciri khas soal SJT itu semua opsinya tampak bagus ya teman-teman dan masuk akal untuk diaplikasikan, tapi pasti ada satu opsi yang terbaik yang paling mengandung aksi nyata. Nah, jadi alangkah baiknya kita eliminasi yang tidak sesuai terlebih dahulu. Untuk opsi yang E tidak ada usaha kita ya teman-teman. Di sini meminta peserta didik yang baru pindah untuk segera belajar bahasa Jawa. Jadi di sini untuk opsi yang E itu tidak ada usaha kita ya sebagai seorang guru. Kita itu justru meminta peserta didik untuk beradaptasi untuk belajar bahasa Jawa. Padahal jelas-jelas di situ bahasa resminya adalah bahasa Indonesia untuk melakukan pembelajaran di kelas ya. Jadi untuk opsi yang E kita skip saja. Untuk opsi yang D, berniat membiasakan diri agar selanjutnya dapat konsisten menggunakan bahasa Indonesia ketika mengajar. Untuk opsi yang D di sini aksi nyatanya kurang nampak ya teman-teman ya. Kita skip saja. Untuk opsi yang D. Opsi yang C menyadari tantangan. Di sini menyadari tantangan dihadapi peserta didik pindahan dalam memahami materi. Di sini hanya menyadari tantangan ya teman-teman ya. Untuk opsi yang C masih kurang menyadari ya teman-teman, masih belum nampak aksi nyatanya ya. Untuk opsi yang B dan A, nah ini untuk opsi yang B dan A kita bandingkan ya teman-teman ya. Terlihat aksi nyatanya kita dalam menggunakan bahasa Indonesia ya, bukan hanya kita tapi melibatkan siswa ya. Untuk opsi yang A, nah di sini ada kata melibatkan peserta didik lain di kelas untuk mendiskusikan materi dalam bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi untuk opsi yang A itu paling unggul ya. Biasanya untuk SJT nilai paling unggul ini poinnya adalah poin tertinggi 5 ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A.